Salam Rahayu, selamat pagi. Di saat saya merekam video ini, mohon izin di pagi hari ini saya untuk memperkenalkan apa yang nanti akan kita pelajari bersama di hari Minggu besok, tanggal 3 Desember 2023. Topiknya adalah seperti kita akan berfokus belajar tentang kapasitas daya ingat dan perawatannya. Ya, ini pertama kali bulan Desember ya. Desember tahun 2021 pada waktu itu, dan kemudian kali ini berkesempatan untuk kita relaunching kembali dalam rangkaian, eee, relaunching tahun 2023 ini, rangkaian kelima, ya di minggu kelima. Jadi kita akan belajar bersama terkait dengan seperti. Mohon izin untuk saya full screen. Pertama kita akan mulai dengan pengantar, ya, kenapa sekiranya kita belajar tentang aspek seperti, kemudian definisi, secara akar kata dan secara laksana atau fitur pembeda, kemudian asal atau origin dari semerti itu sendiri. Kita akan berkenalan dengan 6 faktor pewarisan, ya ini juga sebelumnya di topik dharma telah pernah kita singgung. Lalu ini adalah aspek-aspek yang diwariskan dari unsur atmaja sebagai salah satu dari 6 unsur pewarisan, dan di mana kapasitas daya ingat, kapasitas memori itu ternyata diwariskan oleh aspek spiritual atau unsur spiritual. Berikutnya kita akan belajar bersama terkait dengan aplikasi ataupun implementasi dari semriti, dari kapasitas daya ingat atau memori itu. Dia diaplikasikan atau terimplementasi dalam aspek prakerti, kemudian dalam aspek praktisi sebagai seorang healer, lalu dalam posisi ketika kita menjadi seorang klien atau pasien ketika sedang mengalami ketidakseimbangan, lalu dalam aplikasi berikutnya seperti dibutuhkan ketika menjadi seorang asesor, dibutuhkan ketika menjadi apta, lalu dalam proses hubungan antara guru dan sisya, seperti juga hadir di sana. Kemudian untuk esensi atau satwa dari psikis, ya, seperti adalah indikator Ayus, hidup yang hidup, kehidupan, longevity, ya, seperti menjadi fitur penting untuk menghadirkan longevity. Kemudian seperti dalam aspeknya yang berhubungan dengan sang jiwa, yang tadi di awal sudah sempat kita singgung bahwa seperti itu originnya dari sang jiwa, pewarisan dari unsur spiritual. Sehingga ada beberapa hal yang akan kita elaborasikan lagi antara relasi dan implementasi seperti kapasitas saya ingat dengan hubungannya dengan jiwa. Seperti sebagai sebuah perangkat untuk kita menyadari hakikat diri kita, kemudian seperti dalam keterhubungannya dengan kearifan Ayurveda dan juga filsafat yoga dalam aspek CD dari masing-masing sistem tersebut. Ya, jadi seperti itu masuk ke dalam Asta Siddhi Ayurveda ataupun termasuk ke dalam Asta Yogi Siddhi dalam filsafat yoga. Kemudian seperti dan kaitannya dengan ketidakseimbangan psikis, mental, pikiran, seperti dalam tindakan preventif dari penyakit-penyakit yang bersifat eksogen, seperti sebagai prasyarat dari terapi rejuvenasi. Kemudian berikutnya kita akan belajar terkait dengan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas atau terjadinya ketidakseimbangan pada kapasitas daya ingat. Di sini disalahkan terutamanya adalah pola tidur, kemudian ketidaktepatan penggunaan alkohol, kemudian di sini ada pola makan dan gaya hidup yang tidak tepat, lalu selanjutnya adanya pelanggaran kealamian dari intelijensia atau intellectual error atau logical fallacy, kemudian ada rajas guna dan tamas dosa, ya. Lalu adanya kondisi ketidakseimbangan psikis itu sendiri. Kemudian kita akan belajar terkait bagaimana caranya kita mengoptimalkan, meningkatkan, dalam tanda kutip, membangunkan kembali seperti atau kapasitas daya ingat yang tertidur. Ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip perawatannya terkait kalau ada kondisi ketidakseimbangan psikis yang dihubungkan nanti dengan aspek dosa. Lalu ini ada beberapa bentuk regimen, beberapa bentuk modalitas.
lalu beberapa contoh formulasi, dan ini ada beberapa elaborasi atau detailing dari salah satu formulasi yaitu Indrakta Rasayana. Ya, formulasi yang dipesankan oleh Indra ketika para resi pada waktu itu, berhasil menuntaskan pembelajarannya. Jadi ini adalah formulasi yang diberikan di saat tanda kutip para scholar, para resi, pada profesor di era itu yang sudah berhasil lulus. Nah, ini beberapa, terjemahan nama Latinnya dan juga beberapa contoh-contoh gambar ya sebagai ilustrasi supaya bisa dicari secara mandiri. Ya, yang saya temukan nama Latinnya saya masukkan, yang masih belum, dari penerjemah ini masih belum saya masukkan atau saya tuliskan dengan tanda tanya. Ya, lalu ini tambahannya ya, jadi ada regimen lain yang masuk ke dalam kategori Jiwania Mahakasaya Warga, kemudian prosedur sederhana, ya, untuk pemanfaatan dari beberapa herbal dalam kategori Indrakta Rasayana tadi. Kemudian inilah aspek non farmakologi, ya. Di selain aspek farmakologi ada aspek non farmakologi yang juga dirisalahkan, bisa diaplikasikan untuk perawatan kapasitas daya ingat. Lalu berikutnya saya mohon izin akan bercerita terkait dengan salah satu formulasi yang kita kenal dengan nama Jawana Prasa. Ya, secara mitologi, secara mitos dan logis bagaimana formulasi tersebut hadir ke planet bumi ini. Nah, ini adalah salah satu formulasi yang major dengan lebih dari 40 ingredient, 40 bahan baku untuk pembuatannya, dan akan ditutup nanti dengan beberapa dokumentasi foto saat proses pembuatan formulasi Jawana Prasa. Salah satu formulasi yang dirisalahkan, bisa dipergunakan untuk menyeimbangkan dan membangunkan dalam tanda kutip kapasitas daya ingat. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan berkesempatan dan juga bagi rekan-rekan yang merasa relate untuk mengikuti kegiatannya, silahkan nanti bisa bergabung pada, eee, link ya, silahkan nanti diklik link yang akan atau telah saya kirimkan dan nanti bisa langsung bergabung untuk mengikuti kegiatannya besok di hari Minggu tanggal 3 Desember jam 7.30 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, saya tutup dengan rahayu rahayu.